cerita awal, saya kan punya anak mas. Sakitnya sih dari dulu lambung, bilangnya lambung gitu. Saya nggak tahu kalau dia punya sakit serius. Terus dia itu melahirkan ya mas ya, melahirkan sesar. Dari pulang dari rumah sakit itu sesar, dia jalannya udah nunduk gini. Saya pikir kan, saya juga pernah sesar, apa karena dia sakit karena jahitan gitu ya. Saya pikir, Put, mama juga dulu pernah sesar, nggak usah gitu-gitu amat kali. Saya pikirnya tuh dia nggak sakit, cuman manja gitu. Tapi bener mama, ini bukannya sakit sesar, sesarnya mah udah nggak sakit gitu ya. Tapi ini mah udah kayak mau tuh, aduh saya bawa dokter bilangnya lambung, ke puskesmas bilangnya lambung ibu lambung, jangan makan pedes ya. Lambung bukan jahitan sih bagus, sesarannya tuh bagus. Pokoknya sering ngerasain gejala tuh perut jalan sampai bongkok. Pernah dia cerita ya, apa harus saya ceritain ya, katanya dia pernah mau bangun susah, dia tinggal di rumah mertuanya, anaknya minta susu. Terus ya mertua sempat ngomong ke saya, Bu, Putri males banget ya bikin susu aja, harus suaminya. Saya marah dong sama anak saya, Putri nggak boleh nyuruh suami terus, Putri harus bisa ngurus anak, bikinin susu. Dia jawabnya Pak, Mama nggak tahu sih kalau Mama di posisi Putri gitu. Putri jangan bikin susu, Ma, bangun aja nggak bisa. Putri mau makan aja nahan lapar, Ma. Gitu. Baru-baru bikin susu, kenapa sih nggak ada yang ngertiin Putri itu? Lagi dia masih tinggal sama mertuanya. Karena posisi suaminya emang nggak kerja, jadi semua makan ditanggung sama mertuanya. Pokoknya dia setiap siang gitu nih, jam 10 aja telepon saya, WA, Mama kesini dong, bawain Putri makanan, Putri lapar, Putri nggak kuat bangun. Itu selama dia tinggal di rumah mertuanya, minta bawain makanan terus. Katanya dia nggak kuat. Emang kalau saya datang udah lagi tiduran, saya omelin dengan Putri, bangun, jangan kayak gitu, harus gerak. Gak kuat Mama gitu. Saya tuh gak percaya kalau dia sakit aja. Saya pikir dia manja, sampai mertuanya ngomong ke saya, dia mah manja, dia bukan sakit. Kagak dipercaya dia sakit, Mas. Saya aja ibunya gak percaya dia sakit. Cuman dia ngomong, coba kalau Mama di posisi Uti gitu, pasti jawaban Mama sama. Cuma bang saya tuh nyeselnya di situ, kenapa dia sakit kita nggak pada percaya gitu. Apa yang dia rasain kita nggak percaya gitu. Saya pikir dia manja tuh, habis lahiran nggak mau bergerak gitu loh. Ternyata dokter, Bu, anak ibu terbaik hebat, bisa diri 5 menit aja udah bagus. Jadi yang dirasa itu perut, karena di dalam perutnya itu banyak kotoran. Terus setelah mau lebaran 3 hari ya, Putri WA, Mama jemput Putri, Mak. Jemput Putri, saya jemput di rusun, Mas. Pertama suaminya bawain baju anaknya diranjang. Kata saya, Putrinya mana? Masih di atas, Mak. Oh. Terus bawain baju lagi. Saya lihat dari tangga, Mas, kan lantai 5. Dia turun, Mas, bongkok jalan. Gitu. Terus saya digendong ke suaminya. Digendong belakang, tapi dia masih sakit. Pelan-pelan. Digendong. Yang saya ingat sampai sekarang, dia jalan bongkok dari atas ke bawah, jalannya gitu. Itu gak hilang itu, saya tuh kayak gitu. Saya bawa akhirnya pulang, dia di mobil cerita, gak ada yang percaya ya kalau Putri sakit. Mama, kalau mau dikasih mati aja Uti sekarang. Terus kata ayahnya gini, jangan Putri, jangan ngomong kayak gitu, kasihan Putri punya anak, jangan bilang mau mati. Itu dia di situ aja rasanya udah gak enak gitu. Pas saya jemput, orang gimana jalannya bongkok gitu. Saya pikir gini, Put, emang kalau habis sesar begitu harus dikuat-kuatin. Mama kan pernah sesar. Bukan, Ma, yang sakit bukan sesaran, tapi dalam perut. Saya pikir kan dia anaknya manja, tau Mas, manja. Dipaksa bergerak, dipaksa, kasihan anaknya. Masa dari habis lahir gak pernah gendong anak, kata saya gitu kan. Kasihan anaknya memang. Saya tuh gak pernah percaya kok dia sakit. Gak tahu. Nyesel banget ya, Mas, bener kalau diceritain. Kalau dia masih lupa, saya minta maaf, bener dah. Makanya saya kalau di rumah tuh nggak bisa, saya harus jalan, saya harus keluar kemana aja, saya nggak bisa di rumah gitu, nggak betah. Saya selalu nangis, terus nggak betah saya di rumah. Ingat gitu.
inget kalau lagi ngomelin dia. Saya udah berobat kemana aja, tetap agak bisa hilang kayak gitu. Rasa nyesel kali. Pas ketahuan itu pas lebaran, habis hari raya Idul Fitri itu, habis kita maaf-maafan, dia mau diajak sama keluarga saya ke daerah Jakarta lah. Saya kan tinggal di Bekasi. Adik saya juga semua pilihnya udah nggak enak tentang anak saya, makanya pada ke rumah. Biasanya kan 2 hari 3 hari lebaran baru ke rumah. Ini pas harian lebaran dia ke rumah karena perkiraan nggak enak gitu tentang anak saya. Terus anak saya gini, ya udah ikut ya mak ke Jakarta gitu. Ya udah ikut, kata saya, ke Jakarta Timur, ya udah ikut. Terus pas sampai tengah jalan tiba-tiba adik saya nelfon, Li, si Putri pingsan gitu. Ini mau dibawa ke rumah sakit Kartika daerah Romangun. Pingsan kenapa? Ya udah cepetan kesini itu. Saya panik dong. Kok tadi dari rumah nggak kenapa-napa pingsan? Pas saya sampai rumah sakit Kartika, dia bilang, tuh mak tadi di motor Putri kayak ada yang mau narik, katanya ada malaikat 2. Saya pikir anak itu halu kan, istighfar neng, kata saya gitu. Iya, kayak malaikat mau narik kepala Uti gitu, tapi Uti nggak mau gitu. Saya pikir halu gitu. Pas di rumah sakit Kartika, saya dipanggil dokter, katanya ada penyakit yang serius, karena di rumah sakit itu nggak ada alat, harus dibawa ke rumah sakit besar. Suruh tunggu, pas ditunggu-tunggu, akhirnya anak saya dioper ke rumah sakit RSCM Cipto Mangunkusumo. Nah pas di situ, jelang 1 hari 2 hari di situ, ternyata penyakitnya udah kelihatan. Ternyata anak saya tuh punya TB perut katanya, banyak cairan kotor di dalam perutnya gitu. Terus saya bilang, ini mau dioperasi, harus dioperasi. Kemarin kan dia habis sesar dok, enggak. Kalau nggak dioperasi dia semakin sakit. Ya udah, saya tanda tangan, saya pasrahin lah dia itu mau dioperasi. Sebelum dioperasi itu dia ngomongnya halu lagi. Saya pikir tadi ada orang jubah putih semuanya duduk di samping Uti, Mama Uti dinasehatin harus sabar, sayang sama Mama. Iya. Tapi saya tanya tuh yang sebelahnya kan kamar itu 2, 1 sebelahnya orang lain ya mas. Yeah. Saya nanya, Bu, tadi anak saya ditemenin siapa? Nggak ditemenin siapa-siapa. Dia ngomong-ngomong sendiri gitu.